Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Gina Despina Wijaya dengan NIM 21416248201010 dari kelas FM21A. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Weni Trisasmi, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan fluida statis dan dinamis dalam bidang farmasi. Apa sih itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk atau dapat dimanfaatkan jika diberi tekanan. Jadi, yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Perbedaan antara zat cair dan gas terletak pada kompresibilitasnya atau ketermampatannya. Pengertian fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak atau dalam keadaan diam. Sifat yang dimiliki fluida statis antara lain, fluida statis dapat ditentukan dan dipahami di saat fluida berada dalam diam. Parameter fluida statis adalah massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis merupakan fluida atau zat cair dan gas yang dapat bergerak. Sifat dari fluida dinamis antara lain menempati ruangan, memiliki gaya dorong, memiliki kecepatan aliran, dan memiliki koefisien kekentalan zat. Contoh terapan mekanika fluida di bidang farmasi dan kesehatan. Di bawah ini ada beberapa contoh yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada aliran darah di pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah bagian dari gabungan pembuluh nadi dan pembuluh balik yang bercabang-cabang hingga menciptakan ukuran yang sangat kecil. Fungsi pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan jaringan dan sel tubuh. Dalam pembuluh darah tersebut terjadi proses keluar masuk zat-zat terlarut dan cairan tubuh, serta ada juga pertukaran oksigen, karbon dioksida, hingga hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekitar kapiler. Yang kedua adalah filling sediaan cair ke dalam kemasan. Dalam proses produksi, sediaan liquid terdapat sistem filling line yang dimulai dari botol yang telah dicuci, dari botol washing room. Pencucian botol dilakukan dengan metode blow and suck. Botol yang telah dicuci masuk ke ruang pengisian sirup secara langsung atau otomatis melalui conveyor belt. Lalu ada pengadukan cairan atau pelarut dalam mixer. Mixing didefinisikan sebagai suatu proses pencampuran dari suatu atau lebih bahan dengan adanya penambahan suatu bahan ke bahan lainnya, sehingga terjadi suatu bentuk yang homogen dari beberapa konstituen, bisa cair padat, padat cair, maupun cair gas. Terdapat beberapa tujuan dari proses pengadukan yaitu: 1. Mendistribusikan partikel secara merata. 2. Membentuk suspense antara padat dan cair. 3. Menghindari terjadinya proses sedimentasi partikel. 4. Mempercepat proses pencampuran fluida karena dapat mempercepat terjadinya proses sedimentasi partikel. 5. Mempercepat proses pencampuran fluida karena dapat mempercepat terjadinya perpindahan massa dan energi yang berupa panas.
Lalu, ada aliran cairan steril dalam selang infus dan jarum suntik. Infus digunakan sebagai alat pengganti cairan tubuh yang dialirkan melalui pipa plastik menuju aliran darah pada penderita atau pasien. Seperti yang kita ketahui, cara kerja infus sangatlah sederhana, yaitu dengan menggunakan ketinggian dan perbedaan tekanan antara kantong infus dengan tekanan darah dalam tubuh manusia. Selanjutnya, ada aliran udara di ruang produksi farmasi, LAF. Laminar airflow atau LAF atau dapat juga disebut Biological Safety Cabinet (BSC) adalah alat yang berguna untuk bekerja secara aseptis karena lap mempunyai pola pengaturan dan penyaring aliran udara sehingga menjadi steril dan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan. Selanjutnya, ada pergerakan media pada uji disolusi. Uji disolusi adalah penetapan jumlah atau persentasi zat aktif dari suatu sediaan padat yang terlarut pada waktu tertentu dalam kondisi baku, yaitu pada suhu, kecepatan pengadukan, dan komposisi media tertentu. Uji ini bertujuan untuk mengetahui jumlah zat aktif yang terlarut dan memberi efek terapi di dalam tubuh. Selanjutnya, ada aliran udara pada FBD. Fluidisasi merupakan metode mengontakkan butiran-butiran padat dengan fluida baik cair maupun gas. Dengan metode ini, diharapkan butiran-butiran dapat memiliki sifat seperti fluida dengan viskositas tinggi. Prinsip kerja FBD adalah penghembusan udara panas yang terkontrol dengan volume dan tekanan tertentu oleh kipas peniup atau blower melalui suatu saluran ke bak pengering. Terakhir, ada tekanan uap autoclave. Autoclave adalah sebuah mesin steam yang digunakan untuk mensterilkan peralatan laboratorium. Mesin steam ini tentunya menggunakan uap untuk melakukan sterilisasi agar virus, bakteri, jamur, organisme lainnya dapat mati. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai penerapan fluida statis dan dinamis dalam bidang farmasi. Thank you.